si Putra ini menurutku power punch-nya juga nggak ngotak. Ada konten terakhir dia mulai Sekuat apapun Putra, sekeras apapun latihan Putra, kemenangan berpihak pada Ronald. Bang Putra, sorry itu sih bang, menurutku IQ si Ronald bagus. Iya. Karena kenapa? Sebenarnya rahasia sih. Serius bang. Ini pertama kali loh aku. Selamat datang Bro T nih. Gimana Thank kabar? you bang. Sehat selalu bang. Sehat ya? Abang sehat? Sehat. Sehat. Terima kasih lah udah Bikin jauh-jauh. baik beda banget sumpah. Terima kasih udah jauh-jauh datang dari Tangerang ke Jakarta. Jakarta. Gokil, keren. Oke, Kita ngobrol-ngobrol bincang aja ya guys ya. kita ngobrol-ngobrol Jujur santai. aku masih agak panik, cuman lagi tegang karena emang baru ketemu lagi. Jadi sebingung sekali nih, aduh, sepanik sekali. Cuman sepanik gitu. Panik, tapi nggak panik-panik banget. Nggak panik-panik banget sih. Oke, tapi abang sapa-sapa dulu nonton Toba Fight ya. Halo guys, buat viewers Toba Fight, welcome. Selamat bergabung teman-teman semua yang baru bergabung. Semoga kalian suka dengan konten ini. Yang sudah lama bergabung, semoga makin sering nonton Yoi, betul. obrolan di channel Toba Fight. Karena nantinya ntar di Toba Fight ini seterusnya bakal ada ini ya bang, lebih sering podcast sama fighter. Iya. Wah guys, bakal sering juga, bukan hanya fighter sih, influencer juga, wajib. Atau videografer, pokoknya semua kita bahas di sini. Buset, ya. Tapi lebih memfokuskan ke fighter karena Toba Fight namanya ya. Atau Fight. Oke. Toba Fight ini kan suatu wadah atau gimana ya dibilang. Toba Fight ini sama seperti Beyond juga. Awalnya kan saya yang bentuk Toba Fight, rencana mau buat event juga. Oke. Gitu. Untuk teman-teman tetap support YouTube Toba Fight. Betul. Aku bakal bantu support juga guys. Jadi jangan cuma aku, tapi kalian juga bisa karena banyak yang tanya-tanya nih bang. Akhirnya Toba Fight akhirnya bangkit lagi nih. Ya memang dari dulu bang. Dari dulu bangkit, cuman lebih berkembang sekarang sih. Lebih berkembang sekarang. Oke. Iya. Lebih orang banyak tahu. Tentang Toba Fight. Gitu. Tapi udah relax kan nggak? Aku tegang dikit, enggak lah, udah relax lah. Karena emang Bang Bonar ada sedikit perbedaan cuy. Apa? Ada perubahan gitu. Kemarin dia sempat mau bilang katanya mau memperpanjang bulu jenggot sama bulu kumis. Buat apa lah ya? Udah masih muda padahal. Udah kerenan gini loh menurutku. Ciri khas Bang Bonar tuh pasti makin nempel, Bang. Makin nempel. Gini aja, Bang, betul. Oke aja menurutku. Oke menurut aku. Berarti nggak jadi aku panjangin kumis jenggot. Iya, nanti nggak usah. Tapi biar nggak tegang, kita bisa sambil merokok. Oh iya, ada bang. Di mau podcast ngerokok guys, gila. Mau merokok? Boleh bang. Bisa. Thank you bang. Sempurna mal kawan. Jam korek bang sorry. Oh iya. Oke. Let's go. Jadi kita mau bahas apa nih bang? Kita bahas fighter aja lah. Akhir-akhir ini kan banyak fighter yang lagi viral. Bahkan kan di bulan 11 nanti ada event. Banyak banget event bang. Di bulan ini tuh event banyak banget guys. Kalau kulihat Indonesia vs Malaysia, Beyond. Bahkan kalau kalian pencinta combat sport, ada yang namanya Lemon Rose lawan Pitbull Crush, ada lagi banyak lah. Jack Paul lawan Tank Davis itu. Kenapa ya harus di akhir bulan ya bang ya? Iya. Di Indonesia aja ada banyak event. Dua event malah. Bulan 11 kan? Iya, Indonesia vs Malaysia, HSS Baku Hantam sama Beyond. Wow. Kamu ikutin Beyond juga? Aku ikutin Beyond, Bang. Kamu fighter Beyond siapa yang kamu favoritkan? Putra Abdullah. Terus apa lagi ya? Ada Putra Abdullah juga, terus ada si siapa ya? Aziz Kalim. KKJ. Terus Kakak Sam. Itu dari timur semua. Bukan. Cuman aku suka gaya mainnya, guys. Karena seorang timur toh. Jadi ya abang juga ada panutan juga kan dari Medan juga mungkin. Kalau dari Medan aku lebih suka permainannya, lebih sering kuperhatikan permainannya Ronald Siahaan yang One Pride. Oh yang ini One Pride ya. Dan Ronald Siahaan Tangerang yang TNI.
Ah, I see. Tahu kan? Aku tahu lagi, aku udah follow lagi IG-nya, anjir. Tahu. Iya, aku follow. Tahu, tahu, Tahu tahu. Ronald mau ketemu sama siapa nanti? Yes, aku udah tahu anjir. Sama siapa? Putra lah. Putra. Anjir. Siapa pendukung ini bakal mau lawan ini? Iya. Tadi kamu Gawan. tadi kamu bilang kamu suka dengan Factor Beyond yang siapa? Si Putra. Iya, Ah, ya ada Putra, terus Abdullah kan? Putra Abdullah. Nah, Mm-mm. Yang tapi mana ini? sebenarnya namanya udah diganti. Udah Waduh. bukan itu lagi. Tahu? Jangan bilang konten kemarin kayaknya ini. Tahu siapa namanya? Satra bisa ngomong itu. Cio Kenapa? Tuhan, Satra bisa ini betul. Bang Put, itu Ronald sudah mengganti nama Putra jadi Putri. kan ini ya mungkin tujuannya untuk menggoreng nggak sih Bang? Atau Ah, bagaimana ini? Sebenarnya itu marketing sih. Bisa Marketing bisa ya. dibilang marketing juga kan untuk ramein fake mereka kan. Tapi pas abang ketemu Bang Ronald tuh kemarin, dia beda nggak sifatnya yang tadi suka nantangin orang, suka kayak kesannya tuh kayak orang yang suka nantang itu. Tapi ternyata pas ketemu baik gitu orangnya, humble. Ronald itu orangnya baik banget. Baik ya? Ya, dia Eh. itu sesama orang Medan. Aku kan orang Medan. Hmm, Dia sangat merangkul lah. Sangat merangkul. keren Bahkan bro. di luar orang Medan juga dia banyak juga temannya kan orang Humble. Jawa, Sunda. Baik aslinya. Kalau Sunda itu siapa tuh Bang? Bagus juga tuh. Yang lawan Werian. Si siapa? Siapa ya? Edo apa yang di One Yang Championship. yang ini juga, yang dia main di One Championship kemarin. Siapa sih namanya? Iya, nanti aku bakal spill fotonya ya kali ya Bang. Ntar Iya, kita spill nanti fotonya, kita ntar kasih fotonya. Karena itu salah satu favorit fighter juga Bang. sampai ikutin juga. Aku sempat ikutin juga, Nonton pertandingannya nggak yang nonton kemarin? pertandingannya. One Tap- Championship juga nonton. Tapi dia kalah kan. Kalah. Jadi ya namanya juga dia apa ya? Satu fighter itu kebanggaan, Bro. Ya, Kebanggaan kan Amarul juga sempat bilang kayak itu sebuah kebanggaan, guys. ya. Dan itu bisa ada perkembangan juga. Oke, kita langsung lanjut ke si Ronald nih, Bang. Aku pengen kepo nih Oh Ronald iya, nih. Kayaknya Ronald sama Putra Abdullah nih kan main event banget nih ntar di Beyond. iya. Di Gila, bulan gila. 11 tanggal Mm-mm. 22 kan. Iya, Tapi prediksimu lah prediksi. pertandingan Ya, aku suka nih yang bahas-bahas prediksi, guys. eh, Tuh, Bang. pertandingan Saya suka ya Ronaldo begini. melawan Putra. Menurutmu Saya pikir kayaknya kalau untuk siapa prediksi ya. siapa yang bakal jadi pemenang Oke. menurutmu? Sapu prediksi ini. Ya ini ingat sapu opini, sapu prediksi. Hmm, Jadi jangan kalian hujat-hujat atau bagaimana toh. Pasti Bang Bonner pun ada prediksi juga. ya. Jadi kalau dari aku pribadi Bang, eh, jujur kalau kita lihat dengan kedatangannya si Ronald di Hmm, Beyond Madness kemarin, itu agak gempar banget guys. Karena permainannya rapih ternyata. Aku nggak expect Bang, karena yang tadinya aku pikir Fahri harus menang, ya. dengan kekuatan elbow sama tendangannya, dipatahkan langsung oleh sang Ronald gitu. Hmm, Gila. Jadi pas aku lihat di Madness, aku kan nggak nonton langsung tuh Bang. Aku nonton di pay-per-view. ya, Aku lihat di pay-per-view dan gila guys, sumpah. keren ya. Dia jujur, kan dulu kan Abang ingat nggak dulu Bang Putra pernah bilang kekurangan dari Ronald itu apa? IQ kan. IQ ya. Yang padahal menurutku Bang Putra, sorry itu sih Bang, menurutku IQ si Ronald bagus. Iya, Karena kenapa? bagus. Dia bisa apa ya? Bisa menghadapi kondisi ketika dia mendapat lawan yang berbeda-beda. Kayak contoh dia menghadapi musuh Fahri yang elbownya keras, yang tendangannya itu bisa buat Ronald jatuh. Tapi Ronald bisa menang poin. Dan itu Benar. dia bisa penyesuaian antar musuh yang macam-macam. Ada yang musuhnya pendek tapi kayak pukulannya keras juga dia bisa sesuaikan. Ah, Dan itu menurutku cukup pintar, Bang. pintar. Nah, tapi nggak bisa dianggap remeh juga dengan Putra Abdullah ini. Karena si Putra ini menurutku dia juga power punch-nya juga nggak ngotak menurut Iya. aku. Power punch nggak ngotak, terus dia juga speed-nya bagus, Bang. Ada konten Benar. terakhir dia mulai latihan di Malaysia kalau nggak salah ya, si Bang Tapi Putra tuh tapi itu kayaknya video editan sih. video editan, Menurutku. anjay. Itu editan sih itu. Bingung sekali Yang ini. video Putra yang lagi viral yang latihan kan. Ya dia latihan, maksudnya dia waktu itu lawan sama saudaranya kalau nggak salah, yang dia bisa menghindar dari pukulan. Maksudku speed boleh ada perkembangan lah. Nah ini yang ngebuat aku kayak mungkin untuk Bang Ronald mesti hati-hati karena mungkin si Bang Putra ini mungkin eh, tidak bakal ngeremehin Bang Ronald gitu loh. Jadi dia pasti kerja keras juga. Aku bilang Bang Ronald nggak bakal kerja keras juga. Aku bilang Bang Ronald kerja keras. Cuman ya kembali lagi lah, fighter kalau udah apalagi yang namanya main event, pasti mereka bakal kerja keras banget untuk mendapatkan hasil kemenangan. Jadi
untuk prediksi intinya, untuk prediksi. Untuk saat ini aku bakal megang Bang Ronald. Jujur aku gimana tapi aku megang Putra Abdullah dulu. Iya, ini masih Putra Abdullah dulu, Bang. Berarti berpihak ke Putra. Iya, Tapi kenapa ya? aku gini, bukan berpihak, Bang. Gimana ya gitu. Bukan berpihak ke Putra, cuman kalau kalau ini kan kalau aku kan apa ya? eh lebih ke menebak sama memperkirakan. Hmm, Kalau mungkin Putra ini, tapi kita nggak tahu lah dunia tinju bakal sakral, Bang. Maksudnya kita lihat latihannya Ronald juga udah keras keras juga, Bang. pasti. Makanya, Karena dia kan sempat juga main di internasional juga. Road UFC kalau Ya, kalian ingat, dia juga tentara. Wah, dia udah banyak fight lah. Dia udah berpengalaman lah. makanya iya. Nah, itu. Tapi entah kenapa banyak banget masyarakat Indonesia, Hmm, bahkan dari Malaysia juga meragukan Ronald. betul. Itu betul banget, guys. Padahal Netizen tuh padahal mereka belum tahu Ronald ini bagaimana. mereka mereka soalnya gini, Bang, Cuman mensamakan sama faktor-faktor sebelumnya lawannya si Putra kalau Abang ingat. Dia pernah lawan Kakak Ungkeh, dia pernah samakan lawan Kakak Cal. disamakan seperti apa? Yang Mungkin bagaimana? mungkin apa ya, dari caranya kayak suka nantang tapi tiba-tiba kalah sama Putra Abdullah. Oke. Kan ada case-nya, kasus-kasus kayak gitu, Bang. Ya, oke. Jadi Tapi selama ini kan eh, selama fight-nya Putra di Indonesia kan mm-mm, lawannya palingan Kakak Ongke sama Kakak Cal. Kakak Cal baru itu kan. Aku nggak tahu sebelumnya siapa lagi ya. Cuman aku Cuman nonton itu, terakhir itu. ini dia ketemu sama Ronald. Iya Ronald benar. ini Dia beda sih bahaya. menurutku. Ronald ini cukup bahaya karena eh ya Road to UFC, Bang. Dia Iya, fighter yang bukan biasa. Orang yang dapat seleksi sampai Road to UFC, itu nggak walaupun dia kalah di Road to UFC atau gimana-gimana, tapi dia udah berhasil dapat latihan di situ dan diizinkan untuk kontrak di sana. karena Itu gini ya, sampai ke sana itu nggak gampang betul. untuk sampai ke sana kan. Pasti itu hasil dia tuh mungkin memuaskan dari pihak luar negeri sana, di pihak UFC bagus dia cara mainnya. Dan menurut sekali lagi aku bilang Putra Abdullah, aku menyarankan Abang untuk fokus lebih kerja apa ya, lebih ini lagi dah, hard work lagi, karena untuk kali ini bukan musuh biasa. Walaupun banyak yang bilang Putra Abdullah tinggi, Bang. Ya, tinggi. Bang Ronald pendek, dan katanya banyak yang bilang kalau itu orang tinggi itu peluang menangnya gede, katanya gitu, Ya, Bang. Tapi kita lihat kemarin Fahri. Wah, Fahri benar-benar. tinggi, Bro. Cuman Karena gini, bahkan faktor Indonesia juga banyak yang meragukan Ronald. Contohnya betul. seperti Ajis. Ajis di podcastnya Atta Halilintar mengatakan Putra lebih unggul 60%. 60%. Bahkan faktor-faktor nasional Indonesia juga banyak yang mendukung Putra karena mereka mengatakan Ronald itu sombong. Sebenarnya Ronald itu tidak sombong. Ronald tuh Nggak, nggak sombong, guys. nggak Guys, aku sombong. udah sempat lihat kontennya. Gitu. Toba Fight, kalian coba yang belum nonton konten Toba Fight, kalian ntar aku bisa Di bantu podcast share pertama. linknya di podcast pertama Toba Fight. Ya. Bang Ronald tuh humble, guys. Yang makanya tadi aku sempat tanyain lagi, emang Bang Ronald tuh beda ya kalau di depan konten sama di balik layar atau gimana-gimana. Bahkan Ya. di luar orang Medan pun dia humble, guys. Jadi respect banget. Jadi karena banyak Indonesia yang meragukan Ronald, mereka belum tahu. Ronald itu kan orang Batak, Betul. abang orang Batak. Ya. Jadi kami orang Batak ini kami punya leluhur. Oke. Ya, leluhur. Setiap Semua sih, Bang sih. Ya nggak ya sih? Nias, kalian juga banyak Manado, ya, Timur, ada NTT, leluhur lah Kupang. kan. Ada leluhur, Bang, kita. Jadi leluhur kami itu selalu meninggalkan atau memberikan sesuatu kepada keturunannya. Seperti abang, leluhur. Kekuatan atau semacam kekuatan gitu, Bang, atau gimana? Jadi leluhur abang itu, aku kan marga Marbun. Ya. Jadi Bang Ronald Magesiaan. Ronald itu kan Siahaan. Iya. Orang Batak itu seperti leluhurku lah. Oke. Ada memberikan sesuatu. Seperti kayak Apa? ilmu kebal atau yang Anjir, namanya ilmu kalau kebal, bahasa Bah. Batak eh, sebenarnya kayak ilmu hitam lah. Tapi kalau bahasa Bataknya tinju marulat. Tinju Iya. marulat. Jadi setiap anak rantau Medan itu kalau dia merantau pasti diberikan sesuatu. Setiap anak ngerantau, orang Berjaga-jaga. Medan kalau ngerantau dikasih Iya, itu, ilmu itu. jaga-jaga untuk badannya lah itu untuk berjaga-jaga gitu Bang kalau Ronald bilang. berarti merantau dia, Bang. Jadi gini, eh
karena aku kan punya itu. Jadi waktu aku ngobrol sama Ronald, aku kayak merasakan dia tuh punya itu juga dari leluhur dia. Kenapa? Apa alasan abang kenapa dia punya? Apakah Karena mungkin ciri-ciri fisik ketika dia punya karena itu ada? aku bisa merasakan karena aku punya. Oh, karena abang punya, jadi abang punya eh, Bisa merasakan lah. auranya bisa Iya. dirasain. Jadi Wow. contoh nih kan, Oke. Oke. aku lagi ada masalah di luar. Oke. Jadi peninggalan leluhur itu bisa kugunakan karena itu menjaga apabila aku lagi keadaan banyak masalah Ini atau kebal kan yang dimaksud iya. kan? Kebal, Jadi guys. ilmunya itu gini, Ten. Contoh kamu mau Aku menyakiti aku, ya aku ya. mukul abang. Terus kamu mau mukul aku. Saya pukul abang, Nah, terus yang merasakan sakit itu bukan abang. sah. Iya. Berarti sah. Ih, Jadi demi Tuhan. jadi yang merasakan sakit itu kamu sendiri. Saya pukul kakak, Iya, yang sakit sah. iya, Ih, sio. gitu. Bener. Itu namanya tinju marulak atau bahasa Indonesianya ilmu kebal. Wah, guys. Itu Aku yakin ini yang nonton ini aku percaya bang yang nonton ini pasti bakal gimana soalnya. percaya nggak percaya itu warisan dari leluhur kami. Dan abang bilang Ronald bakal pakai itu atau Bisa jadi oh si apabila dia memang memiliki bang warisan dari leluhurnya. bang Putra. Tapi yang Aduh. kulihat, pengakuannya memang sama aku tidak ada. Ibaratnya aku tidak membahas itu waktu podcast kemarin. Iya kan. Cuman aku bisa merasakan dia itu punya. Cuman kalau digunakan kan dia factor. Iya betul. Itu berlaku apabila di atas ring. Cuman kalau dia contoh di luaran itu tidak berlaku. Kalau dia factor. Hanya di atas ring itu Iya, berlaku. hanya di atas ring. Dan apabila di Oke. suatu acara atau event diselenggarakan Oh, hujan datang, oh, ketika hujan turun udah pasti itu berlaku. kekuatan dari leluhur itu akan bekerja. Iya. Jadi mau sekeras apapun latihannya Putra, mau sekuat apapun Putra, mau serangan bertubi-tubi dari ronde 1 sampai ronde 5, Putra unggul, kemenangan berpihak kepada Ronald. Ini beneran Apabila, nggak sih bang? Serius nggak sih bang? iya, apabila waktu event itu hujan datang. Kalau misalkan hujan itu nggak turun, berarti nggak bekerja dong. Nggak bekerja, Oke, kembali lagi ke persiapan mereka masing-masing. Siapa yang lebih keras persiapannya, siapa yang oke. lebih hebat. Jadi kalau misalkan hujan nggak ada, itu peluang Putra untuk menang ada ya berarti ya? Iya dong, Kemungkinan ada, kemungkinan ada. mutlak. Bisa 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 Putra yang menang. Oke. Nah, kembali lagi ke persiapan Ronald. Tapi apabila di event partai puncak mereka fight, Heeh. hujan datang. Hati-hati dia berarti ya Putra. Seperti yang seperti yang tadi saya bilang, sekuat apapun Putra, sekeras apapun latihan Putra, kemenangan berpihak kepada Ronald. Dan yang akan merasakan sakit lebih banyak Bang Putra Bang karena Putra, dia menerima rasa sakitnya ke iya. Jadi timbal balik gitu. ilmu kebal itu Anjir. tinju Sio, marulak namanya. bagaimana ini? Jadi Ada. Putra mukul Ronald sekuat mungkin sebanyak sebanyak apapun pukulan si Putra masuk kepada Ronald, yang merasakan sakitnya Putra sendiri. Oh, pasti mungkin gini guys. Dia mungkin pukul badan. Karena Nah, Ronald kan badan keras, paling tangannya yang sakit ya Bang. Badannya nggak ikut sakit. Atau semua badan? badannya. Contoh nih, Putra mukul rusuk Iya. Ronald atau nendang rusuk Ronald. Yang kesakitan pasti Putra. Damn. Nah, itu dia. Dan leluhur kami juga ada istilah gini, memberikan suatu peninggalan lah yang namanya pukulan pindah alam. Pukulan Itu pindah berlaku alam. untuk fighter. Pukulan Itu pindah. bahasa-bahasa fighter lah di Sumatera Utara. Salah satunya kayak si Brando Mamana. Pukulan pindah alam. Tahu Brando Mamana nggak? Aduh, nggak tahu lagi Fighter sih. MMA. Saya tidak tahu. Dia itu kan dari Karo. Dia punya namanya pukulan putus asa. Pukulan putus Iya, asa. tapi kalau dari kami Sumatera Utara, Batak Toba, Hmm? itu ada namanya Pukulan pindah alam. pukulan pindah alam. Jadi apabila Ronald mengeluarkan pukulan pindah alam itu, apabila contoh eh, leluhur Ronald Ah, memberikan
peninggalan ke Ronald. Oke, Tapi yang aku lihat sih pasti Ronald memiliki itu. Leluhurnya pasti meninggalkan itu. anjir, guys. Siap-siap Putra. Udah aku bilang mau sekeras apapun Putra, apabila di event itu terjadi hujan. Bentar, aku kepikiran sesuatu deh, Bang. Kalau misalkan Hmm. dia bawa pawang kayak mana? Ah, itu lagi. Kepikiran nggak, Bang, sesuatu? Iya, salah satunya sebenarnya rahasia sih. Ini nggak bisa di up di media sebenarnya. Serius, Bang? Jadi satu-satunya cara Putra mengatasi itu, Hmm, Putra harus bawa pawang dari Malaysia ke Indonesia agar hujan nggak datang. Kenapa dia nggak minta tolong pawang hujan di Indo ya? Tapi kan Putra mah belum tentu percaya dengan pembahasan kita ini. Bener lagi. Cuman kalau Bang Putra, kalau dengan posisiku, kayaknya kita sama, Bang. Karena semua tuh akan masuk ke logika. Tapi kita nggak tahu, guys, roh atau bagaimana itu atau ya, mau percaya nggak percaya itu urusan mereka. merinding, guys, merinding anjir. Kamu percaya? Kamu percaya itu nggak? Kamu Dikit, percaya dengan leluhur nggak? dikit. Aku percaya dengan leluhurku, Bang. Cuman kalau untuk hal-hal beginian tuh sedikit, Bang. Oke. Tapi nanti aku buktiin samamu. Sorry. Di pertandingan Ronald nanti aku pasti nonton. Oke. Aku pasti, abang pasti menyalurkan energi-energi positif abang ke Ronald. Nih, buat saksi mata kalian ya, guys, ya, buat yang nonton YouTube Itu ini. harus. Kalau kalian ke acara Bionetness bulan November nanti, kalau kalian lihat di atap atau lihat di langit-langit udah mulai mendung, nah, udah Intinya, ketawa lah kalian. Anjir. contoh nanti Ronald tidak memiliki itu, peninggalan dari leluhurnya, aku pasti salurkan ke Ronald. Abang salurkan. Berarti abang Ya. ada tujuan untuk datang ke Madness dengan cara Bukan menyalurkan. Madness, Oh, Beyond, Beyond, Beyond 6. Beyond 6 yang ini, Indonesia Iya, vs aku harus Malaysia. nonton. Aku dukung Ronald. Karena abang, Aku orang Indonesia. oke, Aku dukung Ronald. Aku dukung faktor-faktor Indonesia. betul. Karena gini, banyak banget netizen Indonesia itu yang meragukan Ronald. Guys, di sini posisiku aku memprediksi, aku sekali lagi kasih tanda Seperti kurung. seperti kamu pribadi aja mendukung Putra kan? Iya, tapi ini Jujur. prediksi, Bang. Ini karena prediksi. Iya. Karena prediksi. Karena emang Indonesia lawan Malaysia, aku bakal Indo Pride. Cuman, untuk peluang kemenangan, aku bisa bilang Putra Abdullah. Karena untuk sekarang, kemarin aku lihat fightingnya cukup pinter juga, Bang. Dia fighting pinter dan power punch-nya bagus. Tapi, Ronald Iya. ini kita nggak bisa anggap remeh juga, guys. Dengan histori atau pengalaman jam terbang kemarinnya dia juga gitu loh. Jadi, memang peluang menang, aku bilang Putra Abdullah lebih diunggulkan, tapi gak bisa dipungkiri nanti si Ronald juga bakal menang. Dan aku tetap Itu udah pasti. itu udah pasti. Nah, bukan aku merendahkan Putra, bukan ya. Oke. Aku juga mengakui Putra itu fighter yang cerdas. Dia fight-nya rapi. Itu aku akui. Bahkan ya Aziz Salim juga mengakui itu kan. Tetapi kali ini Putra Abdullah Putra harus dapat lawan yang sangat sangat keras. Sangat keras. ya, benar. Inilah awal pertama kekalahan Putra fight di Indonesia Oh ya, Putra belum pernah kalah ya. lawan Ronald. Iya. Dan ini katanya bakal bisa dibilang jadi fight yang pertama kali dia bisa kalah Iya, ketemu sama Ronald. pas ketemu sama Ronald. Dan pasti ada TKO atau KO. Ada TKO, Ada yang KO. Ini pertandingan ini pasti berdarah-darah. ada TKO, Wak. Mau hujan nggak datang, mau hujan datang, pertandingan ini pasti sangat seru. Sangat-sangat seru. Dan kemenangan berpihak kepada Ronald. Aku meyakini itu. Aku dukung Indo Pride, cuman aku dukung Indo. Aku bilang aku tetap berdoa ya. Semoga lah Ronald inilah kasih yang terbaik lah. Karena aku pendukung, karena aku saya orang Indonesia. Saya dukung Indonesia terang-terangan ya. Saya dukung Indonesia. Cuman kalau saya lihat dari sisi teknik dan segala macam, saya perhitungkan memang ada sedikit keunggulan dikit dari Putra Abdullah untuk menang. Cuman dari pandangan saya nih, Bang, ya mungkin kita nggak tahu, Bang. Karena mereka berdua ini apa ya, si Bang Putra emang akhirnya mendapatkan musuh yang setara untuk saat ini. Bang Putra, Pukulan pindah alam Ronald itu sangat berbahaya sih. pesan-pesan sekali lagi buat Bang Putra. Bang Putra untuk saat ini lawan Bang Putra bukan orang biasa. Dan ada rumor juga katanya bakal ada roh-roh dari leluhurnya juga. Bukan roh-roh. Atau apa ya, semacam kekuatannya. Jadi abang itu bukan mengatakan roh atau bagaimana.
Jadi faktor dari Sumatera Utara itu, dari orang Batak lah, itu pasti ada yang namanya tinju marulak. Tinju marulak. Iya. Aku orang Itu timur bahasa bisa dapat tinju marulak nggak bang? nggak bisa, itu dari leluhur kami. Leluhur abang. Iya, Oh jadi kita orang timur yang pengen dapat tinju marulak nggak bisa. nggak bisa. Itu bisa contoh kalau leluhur punya, ya mungkin diwariskan ke kalian gitu. Cara warisan kan gimana? Dikasih makan kah atau dikasih doa atau Bukan. bagaimana? Itu ada mantranya. Anjir ada mantranya. Wajir. Anjir. Abang pribadi aja, abang kan bukan factor. Cuman Tapi abang dikasih, tinju marulak itu diturunkan, iya. Itu bahasa Batak, tinju marulak itu. Kamu punya orang Batak, teman orang Batak nggak? ada bang. Ada. Bahkan pelatihku Ah, orang Batak bang. coba habis dari sini kau tanya sama dia, apa bang? Apa itu tinju marulak? Kamu tanya dia, dia Bagaimana dia ya? juga pasti punya kalau dia factor. CEO. Pasti tuh, dia punya itu. Dan aku meyakini Ronaldo juga punya. Meskipun nanti contohnya Ronaldo tidak punya, aku bakal Nge-share. Nge-share transfer, transfer. aku bakal hadir di pertandingan dia. CEO Tuhan. Anjir. Serius. Ini eh, bisa direcord, mau disebarin ke semua sosial media. Ronaldo tidak akan kalah, tidak akan. Gimana dengan fact sebelumnya? Katanya dia ada rumor kalah bang. Itu mutlak Ronaldo menang yang melawan Fahri. Fahri aja kewalahan melawan Ronaldo. Percaya nggak? Kamu lihat nggak? Kamu tonton nggak pertandingannya? Iya. Kewalahan. Karena kalau di mata orang logika ya, di mata orang yang nggak memperhatikan bagian-bagian ke situ, pasti lebih ke emang energi, emang apa ya, staminanya si Ronald tuh emang kuat gitu loh, dan Ronald pintar gitu. Tapi ternyata Benar. di pandangannya Bang Bonar, ada pandangan sisi yang berbeda. Kalau misalnya emang Bang Ronald itu Kamu ada, gini aja deh. Kamu tahu Jordan, tahu, petinju. tahu, Pernah nonton pertandingan dia nggak yang terakhir yang di Indonesia? tahu, ya, Sewaktu Bang Daud Jordan masuk ke ring, heeh. yang di depan siapa? Depan apa? Depan ring? Enggak, yang waktu mau masuk ke dalam ring jalan, Heeh. pertama kali yang di depan itu siapa yang muncul? Aduh, nggak pernah lihat lagi, aku lupa Bang. Itu ketua adat dari Kalimantan. Anjir. Masa kamu nggak tahu? Teori guys, ini bukan teori konspirasi bang, tapi emang Karena beneran setiap fakta. daerah itu memiliki itu. Itu kan mereka kan kayak nunjukin adat gak sih bang? Iya, nunjukin adat. Cuman pada saat yang Tapi menang dia ya Iya, Daud Jordan, Bang Daud Jordan masuk ke berjalan dari ke apa namanya? base itu. Ya, best apa namanya? Aku lupa lagi. Berjalan ke menuju ring. Yang Heeh, pertama itu kan yang ketua adatnya. i- ketua adatnya di depan berjalan lihat situasi ini. Itu berlaku. Setiap petinju itu berlaku. Sah-sah saja. Jadi misalkan kalau abang transfer kayak gitu dan dia pakai kekuatan itu legal-legal aja. Iya, Damn. Oke. karena tidak ada membawa alat atau alat tajam, nggak ada. Sebenarnya aku masih kurang-kurang percaya guys sumpah. Karena saya Ah, terpercaya nih. oke. Terlalu Nggak, mungkin. Gak gini, mungkin guys. Fighter pakai. itu itu hak kamu percaya atau tidak. Bisa bang buktikan sekarang sama kamu. Karena karena yang abang Buktikan lihat, sekarang. iya, karena abang lihat kamu ibaratnya kayak kurang percaya gitu kan. Iya, aku Iya. memang kayak kurang bang. Mau bang buktiin. Di sini. Iya. Tapi kamu harus jujur. Ditonton semua orang loh. Iya nggak apa-apa. Katanya Percaya nggak percaya itu terserah kalian. Tapi kalau abang buktiin sama kamu harus jujur. Ya. oke, Kalau kamu merasakan sakit, katakan sakit. oke, saya takut. Tapi kalau Kalau kamu merasakan tidak sakit, jangan bilang tidak sakit. Bisa oke, kita buktikan sekarang. Bisa kamu pukul iniku, ya. Pukul sekencang mungkin, sekuat-kuat mungkin, heeh. tapi kamu harus jujur. Ini harus jujur. Ini beneran kah Yang tidak ini? yang sakit abang atau kamu? Oke, ini serius kah sih? Serius? Eh, oke, ini mungkin buat pembuktian, guys. Kalau misalkan ya oke lah, pembuktian nanti apakah benar emang mereka ada ini. Saya terpercaya betul. Jadi Gimana? gini, Ten. Setiap daerah itu punya
kekuatan masing-masing. Sio, emang ada. Iya. Tapi saya di timur terada begitu, Bang. Masa? Terada. Memang ada, cuman Kamu pernah dengar ilmu kebal nggak? dengar sering-sering. Jadi- Ada, cuman saya mungkin terpercaya begitu, Bang. Yang gitu-gitu. Oke. Tapi Biar kamu percaya langsung kita tes aja. Ini Oke, namanya tinju oke. marulak. tinju manulak, Tinju marulak. marulak. Jadi kamu yang mukul, Aku yang merasakan sakit. iya. Oke. Seharusnya kan kalau kamu mukul abang, Logikanya abang yang merasa sakit. logikanya kan apa yang merasa Iya, betul. kesakitan kan? Iya. Atau kamu nendang rusuk Mm, pakai kaki, seharusnya abang yang merasakan sakit. betul. Ini enggak, jadi kamu. Makanya kita tes. Tapi Oke. kamu harus jujur. Oke. Ini enggak bisa disetting, enggak bisa. Kamu jujur. Sumpah, satu kayak mau ketawa tapi saya panik juga. Bagaimana ya? Cobalah. Kita tes ya. Pokoknya pukul sekuat-kuatnya. Ini abang baca mantra atau bagaimana? Harus baca mantra dulu. Oh, baca mantra dulu. Karena leluhur kami itu memberikan mantra. Oke. Menyalurkan dari mantra juga. Oke? Putra Abdullah kok hati-hati. Ini orang sudah pakai beginian tuh, bahaya sekali. Opung bulan jadi Nabolon. Mula dong serangan sian di mana, mulak mati mana. Tinju marulak. Pukul. Pukul, Bang. Ya pukul. Bagaimana? Ada nih kok. Hah? Sakit. Tapi kurang kencang. Ada dikit tapi sih. Ya, pokoknya pukul sekencang mungkin, Sio. sekeras-kerasnya pukul. Masa sih? Oke? Oke. Tinju marulak, pukul. Bagaimana? Ih, Sakit kan? ada sakit, Bang. Nggak jujur. Kamu jujur. Kau rasakan sakit. Sakit. Nah, itu dia. Sakit, Bang. Tapi kau kalau mau ketawa, ketawa aja. Bohong anjing. Gak ada sakit, Bang. Masa nggak ada sakit? Gak ada. Jadi gimana ya? Putra hati-hati aja. Ya, buat hati-hati. Sakit. Sakit kan? Ya, sakit. Putra hati-hati. Kalau bisa Putra bawa pawang dari Malaysia, pawang hujan. Kok ketawa? Gak. Jadi Putra bawa pawang hujan dari Malaysia. Usahakan bagaimana caranya di event nanti di bulan 11 Beyond, hujan tidak datang. Sempat hujan datang. Mati. Kemenangan mutlak berpihak kepada Ronald Siahaan. Dan Ronald Siahaan akan memberikan pukulan pindah alam. Bukan pindah alam. Gitu, brother. Percaya kan? Percaya, Bang. Oke. Kalau sudah clear, Sudah dibuktikan juga. ya intinya penonton mau percaya atau tidak ya itu tergantung kalian. Oke. Semua orang berhak memberikan Pendapat. opini Bebas masing-masing. opini masing-masing. Jangan lupa komentar di video ini, guys. Di YouTube Bang Bonar. Biar Untuk kita lihat. Toba Fight. YouTube Toba Fight, sorry. Intinya kita ketemu nanti di bulan 11 di Beyond 6. Kalau kalian masih belum percaya, di sana akan ada pembuktian nanti. Oke, teman-teman semua. Mungkin sampai di sini video kita ya. Obrolan Siap. ini sebenarnya obrolan santai sih ya. Terima kasih yang Tapi apa nggak ngerasa sakit ya? nggak ada. Karena kamu yang merasakan. Dikit sih, guys. Apa karena kemarin tidur ini ya? Atau Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa di subscribe jangan lupa like dan dan share subscribe video dan ini komentar. ke teman-teman kalian. Oke, thank you juga, Dan. Thank you, Bang. Nah,